وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Wasalisan, yang ketiga dari bahagian sunat-sunat terkait dengan sholat adalah as-sunanul lati ba'dal intihai minas sholat, yaitu sunat-sunat yang dilakukan setelah sholat selesai dilaksanakan. Jadi siap sholat masih ada rangkaiannya lagi, sunat-sunat yang kita lakukan. Yang pertama al-istighfaru salasan, istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah pula muka. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian mashu jabhati wa wajhihi biyadihil yumna, menyapu keningnya dan mukanya dengan tangannya sebelah kanan. Sapu. Siap sholat. Setelah istighfar 3 kali, sapu muka. Ma'a qaulihi, bersama dia membaca asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Hati dibaca sambil nyapu muka. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia, Allah maksudnya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma, ya Allah, azhib, hilangkanlah, anni, dari diriku, hamma, ham itu bingung, resah, gelisah, galau, apalagi sejenisnya lah ya. Minta sama Allah supaya dihilangkan itu dari kita. Jadi jangan galau-galau menghadapi kehidupan ini. Jangan sampai resah, karena kegalauan, keresahan, kebingungan itu membuat kita ibadahnya tak tentu-tentu arah ke Tuhan. Mengganggu itu, mengganggu pikiran itu. Maka dimohonkan kepada Allah agar ham ini hilang dari kita. Itu doanya. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Hazan itu duka cita, disebabkan oleh sesuatu problem hidup. Kadang-kadang hati berduka. Hati yang berduka itu juga bisa mengganggu kita dalam hati menghadapkan diri kepada Allah. Terganggu dia. Maka minta kepada Allah
agar duka cita itu tercabut dari hati kita. Nah, itulah doanya. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Nah, itu doanya. Kemudian qauluhu, dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu dibaca. Biasanya sebelum ini dibaca dulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, biasa dibaca ini 3 kali. Tapi untuk salat subuh itu sunat dibaca 10 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini dibaca 10 kali sholat subuh. Kalau sholat biasa 3 kali aja udah cukup. Subuh 10. Habis itu baru dibaca Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dari engkau datangnya keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, hanya kepada engkau kembalinya keselamatan. Kepada engkau kembalinya keselamatan. Oleh karena itu ya Allah, fahayyina, hidupkanlah kami ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalam, dengan keselamatan pula. Wa adkhilnal jannata daros salam, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, negeri tempat keselamatan. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini sekali aja dibaca. Sekali aja dibaca. Baru dibaca lagi Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang engkau telah memberi. Maksudnya apa yang sudah ditetapkan Allah untuk bahagian dari rezekinya sampai kepada seseorang, maka tidak ada satupun dari makhluk Allah yang sanggup menghalanginya. Makanya kita nggak usah takut rezeki kita disambar kawan. Kalau kesambar kawan berarti rezeki dia itu bukan punya kita. Jangan kita pikir nekong-nekong dia. Awak jualan ini, dia pun jualan itu juga, ngurang-ngurangi rezeki orang aja. Enggak. Memang rezeki dia lah itu. Seandainya pun misalnya dia nggak jualan yang sama kayak jualan kita, ya segitu juga dapat kita itu. Bukan karena dia jualan seperti yang jualan kita, terakhir berkurang yang rezeki kita. Enggak. Misalnya biasa kita dapat jualan itu 200.000, 200.000. Dia jualan, terakhir kita dapat 100.000. Jangan kita menyimpulkan itulah 100.000-nya itu ditekong sama dia. So, kalau dia nggak jualan, aku dapatnya 200.000, tapi kan dia jualan 100.000 lah. 100.000-nya ya untuk dia lah. Motong-motong rezeki orang aja.
Oh enggak, seandainya dia nggak jualan pun, yang sampai sama kita 100.000 itu. Yang lalu 200 kok, yang lalu memang rezeki kita 200. Tapi yang ini rezeki kita 100. Biar dia jualan ataupun tidak jualan. Seandainya rezeki kita itu 200, hari ini 200, tapi gara-gara dia jualan, akhirnya terpotong rezeki kita 100. Itu artinya apa? Allah tidak kuasa menyampaikan rezeki kita yang sudah ditetapkannya 200. Terpotong oleh dia, berarti dia lebih berkuasa dari Allah untuk mengambil apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Apa ya? Dia lebih berkuasa dari Tuhan, bisa menggagalkan separuh dari apa yang telah ditetapkan Allah, sehingga Allah tak berdaya. Padahal Allah itu maunya ngasihnya kita 200 kayak yang sudah-sudah, tapi apa daya, karena ditekong sama dia, Allah pun tak sanggup menghalangi tekongan dia. Apa gitu? Ini rusak tauhidnya ini. Nggak ada itu, memang gitulah. Mau dia jualan atau nggak jualan, memang rezeki kita 100. Yang lahir aja yang nampak kita itu gara-gara dia jualan sehingga rezeki kita berkurang. Itu yang lahir. Tapi hakikatnya yang batin tidak. Memang rezeki kita 100. Rezeki dia itu 100. Kalau dia nggak jualan, apa jadi 200? Enggak, 100 juga. 100 sama kita. Enggak jadi 200. Apa yang telah diketahui Allah dengan ilmunya pasti terjadi, karena itulah yang dikehendaki dengan iradatnya. Apa yang dikehendaki Allah dengan iradatnya, itu yang dijadikan Allah dengan kudratnya. Kan udah selesai tempoh hari kajian tauhid kita dalam hal itu. Ya udah, kenapa recok-recok lagi? Terakhir, karena pala awak sama dia, awak pun tak mau cakapan sama dia. Motong-motong rezeki orang, muak pendengar, malas cakapan. SKT gara-gara itu. Kacau. Habis itu nuduh macam-macam. Nuduhnya macam mana? Main dukun aja itu dia. Aturannya 200, aku jadi nggak sampai 200, jadi 100. Main dukun. Supaya aku tumpur ini jualannya ini, supaya tutup aku. Jadi dia yang maju. Husnuzonnya, suuzonnya tinggi. Sangka jeleknya sama orang tinggi. Nggak boleh. Tapi udah kita baca-baca nih, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, jika engkau telah berkehendak untuk memberi kepada seseorang, tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup menghalangi apa yang menjadi kehendakmu. Ini udah putus nih, udah deal. Di keyakinan kita udah putus itu. Maka kalau udah kita baca-baca begini, jangan ada lagi perasaan-perasaan dalam hati, sebetulnya aku kalau dia nggak ditekong dia, aku dapat sekian ini, tapi karena kena tekong dia, ya udahlah jadi berkurang rezekiku. Nggak ada. Hakikatnya tidak begitu. Zohirnya kita lihatnya begitu. Yang kasat mata kayaknya begitu, tapi yang kita yakini tidak begitu. Kalau dia betul. Kalau dia tidak sampai meyakinkan seperti yang tadi dibilang, seperti misalnya dia nggak bilang Allah itu lemah untuk menyampaikan apa yang sudah dikehendakinya. Buktinya Allah sudah menghendaki aku 200, tapi tercegah kehendak Allah tuh sama dia. Karena dia jualan jadi nggak sampai rezekiku seperti yang dikehendaki Allah. Dia nggak bilang kayak gitu. Dia nggak bilang begitu. Cuman hati-hati bisa sampai ke situ.
Ya, kalau sampai panjang-panjang kemudian akhirnya memponis Tuhan, ya rusak tauhidnya. Tapi kalau cuman gini aja, dengki kali dia, awak jualan lontong, dia penjualan lontong, motong-motong rezeki orang aja. Nah, yang dia maksud sebatas yang lahir aja, itu nggak sampai dia jatuh kafir. Tapi sebetulnya yang dia bilang itu salah, nggak tenang batin dia itu. Maka orang yang tidak kokoh berpegang pada tauhidnya, maka jiwanya akan goncang, tidak kokoh dalam berpegang kepada Allah Ta'ala, nggak tenang. Karena dia berpegang ke adat tuh kuat kali. Adatnya memang begitu. Ini putaran uang ini kan yang belanja sekitar-sekitar sini aja, nggak pala jauh-jauh orang yang belanja. Jalan lontong nih, taklah orang Medan beli lontong kemari. Kecuali kalau pinggir jalan, kemungkinan pas lewat singgah dia. Tapi kalau dalam-dalam gang, ala sekitar sini-sini aja nih itu yang beli. Nggak ada orang-orang luar jauh-jauh. Jadi putaran duit itu ya ini aja lah. Jadi kadatnya, karena yang beli itu ini aja, kalau satu orang kan belinya ke dia, sehingga banyaklah keuntungan. Tapi karena ada lagi satu lagi jualan, yang beli pun sekitar orang situ juga, bebagilah rezekinya. Aturannya ini untuk satu orang, jadi untuk dua orang. Itu maksud dia motong-motong rezeki orang menurut adatnya. Memang adatnya begitulah ya, tapi hakikatnya tidak begitu. Misalnya lah dia nggak jualan, inilah yang jualan, biasanya 200.000. Sekali ini karena mungkin muak dia sih lontong aja, tak jadi dia beli lontong, mungkin sarapan dia yang lain. Jadi nggak jadi beli, kan bisa aja begitu. Akhirnya ya berkurang karena orang nggak banyak beli kayak awal-awal dia jualan. Jadi nggak ada istilah nekong-nekong rezeki orang, motong-motong, nggak ada. Cuman dia berpikir kan gitu, seminggu aku jualan 200 saja. Iya, karena beli sama dia terus. Rupanya kalau sana nggak jualan, kalau nggak jualan, pasti belinya kemari. Belum tentu juga, mungkin muak lontongnya itu aja. Boleh jadi dia beli keluar gang, beli nasi gurih dia mungkin kan, situ tak ada di jalan nasi gurih, atau mungkin apalah sarapan yang lain, ya kan bisa aja begitu. Cuman dia merasa selama ini begini, kok jadi begini, nampak pula sebabnya, sebab adatnya jualan di sana, udah ke dia sajalah sasaran tembaknya. Padahal kalau dia nggak jualan pun, iya segitu juga yang beli sama dia. Yang selama ini mungkin yang beli itu 20 orang, karena mungkin 10 udah muak, udah bosan, ya 10 jualan di sana pun, ya 10 juga yang beli sama dia. Nggak jualan di sana pun, ya 10 juga yang beli. Kadang-kadang lidah orang ini kan mau tukar-tukar, walaupun sama-sama lontong, tapi mungkin lidahnya beda ngerasainya. Begitu sini jualan, dibandingkan orang lah kan, karena memang ini, tapi rasa ininya kurang pas. Coba laku dulu tes beli di sini, rupanya cocok pula sini, besok beli lagi di situ, nggak jadi ke sana. Kan bisa aja begitu. Jadi bukan karena dipotong, nggak. Pada hakikatnya nggak bisa rezeki itu dipotong-potong. Makanya supaya tenang dia menghadapi problem hidup ini, berpeganglah dan bersandarlah kepada Allah. Kalau udah berpegang dan bersandar kepada Allah, apa yang dalam ilmu Allah itu yang terjadi, apa dalam iradat Allah itu yang terjadi, apa yang dalam ilmu dan iradat Allah udah tunai pada azali itu udah selesai, tinggal terlaksana saja yang belum. Kalau ketentuannya sudah selesai di azali, apa yang dipilih Tuhan itu sudah selesai, sesuai dengan apa yang telah diketahui dengan ilmunya. Ya udah, begitu terjadi yang ini, memang gini dalam ilmu Allah, memang kayak gini dalam iradat Allah, udah dia tenang.
nggak mencari kambing hitam, nggak mencari sasaran tembak. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Kalau udah dikembalikan kepada Allah, tenang hidup ini. Tapi kalau asik berputar kepada sebabnya, kenapa kok bisa kayak gini? Apalagi orang dia jualan, cemana lah. Jangan-jangan pun pakai dukun itu jualan itu, pakai pelaris. Awak enggak lurus-lurus saja, dia pakai pelaris. Makanya orang lari ke dia, enggak kaku lagi sekarang. Nah, kan? Udah nembak ke sana kemari enggak karu-karuan. Nggak tenang itu jiwanya itu kalau kayak gitu. Maka kembalikan kepada Allah Ta'ala, baru akan tenang jiwanya. Oh, memang segini yang dalam ilmu Allah tuh. Nggak mungkin terjadi sama aku apa yang tak ada dalam ilmu Allah. Nggak mungkin. Yang terjadi sama aku yang sudah diketahui Allah, yang memang tahu Allah tuh sama aku segini ya segini. Semua alam seminggu kok 200 saja, sekarang kok 100. Yang 200 itu yang dalam ilmu Allah Ta'ala seminggu aja. Setelah seminggu yang dalam ilmu Allah 100. Makanya yang sampai sama kita 100. Nah, kalau udah kayak gitu kita berpikirnya, tenang nggak hidup ini? Tenang. Apalagi direcok-recok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah kita hidup ini. Siapa yang berpegang kepada imannya terhadap Allah, aman. Tapi siapa yang berpegang kepada sebab adat itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau berubah sebab adat, berubah di sini. Goyang sebab adat, goyang di sini. Tapi kalau berpegang kepada Allah, Allah itu nggak berubah-ubah. Karena dia qadim lagi baqo, tak berubah. Apa yang dalam ilmunya tidak berubah. Apa yang dalam iradatnya yang sudah tunai pada azali tidak akan mengalami perubahan. Nah, kalau begitu, ya berpeganglah kita ke situ. Kalau sudah berpegang ke situ, ya udah kita pun nggak akan berubah, hati itu tenang deh. Jadi pegang. Tinggalnya apa? Kalau cocok di hati yang dalam ilmu dan iradat Allah saat terjadi sama kita, syukurkan. Kalau tak cocok dengan apa yang kita inginkan, sobarkan, cari hikmah di balik itu apa. Nah, gitu aja. Jadi kalau cara berpikir kita bisa mampu kita sederhanakan, nggak jelimet-jelimet, insya Allah hidup kita tenang. Yang bikin susah itu kalau cara berpikir kita kayak benang kusut, tak tahu mana pangkalnya, nggak tahu pangkal ujungnya. Ditarik di sini, kusut di sana. Tarik yang sana, kusut sini. Dikendorkan sini, narik ke sana. Bingung awak. Itu benang, kalau udah kusut, gak karu-karuan. Cemana itu cocoknya? Udahlah, potong aja lah, sudah habis. Buang kusutnya. Kalau benang kayak gitu kita bikin habis, gak tahu lagi kita mau meluruskannya. Nah, cuman kalau pikiran kok nggak mau kayak gitu ya. Mana bikin kusut nih? Oh ini kusut. Potong, sambungkan balik. Udah, yang kusut dibuang. Kalau bisa kayak gitu kan enak dia. Oh, apa pula bikin pening-pening? Nggak ada itu dah. Buang itu perasaan-perasaan itu. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terjadi apa yang dalam ilmu Allah, yang terjadi apa yang dalam iradat Allah Taala. Kenapa susah-susah kali aku? Memang beginilah dalam ilmu Allah Taala itu. Memang kayak ginilah yang sudah tunai pada azali dalam iradat Allah. Apa kurecok-recokkan lagi? Kurecokkan tambah marah Allah. Paman rodiya falahu ridho. Kalau ridho dia dengan apa yang telah diputuskan Allah baginya, maka dia pun dapat ridho Allah. Paman sakhito walahu sukh. Siapa yang marah dapat murka Allah. Nah, aku nggak mau lah kalau dapat murka Allah Ta'ala. Udah ini aja pun sama aku udah sesak napasku dibikinnya, kena murka Allah lagi di akhirat. Wah, dunia akhirat aku menderita kalau kayak gitu. Enggak lah, lebih bagus biarlah aku menderita di dunia, jangan di akhirat nyambung lagi penderitaan. Aku ridhokanlah ini. Udah, ngambil hikmah dibalik dari yang dijadikan Allah. Udah, sederhana kan? Kalau bisa kita sederhanakan, ya udah. Gak usah jelimet-jelimet kali kita berpikir dalam hidup ini. Yang nggak perlu kita pikirkan jangan dipikirkan. Yang nggak perlu dipikirkan nggak usah dipikirkan.
Pikirkan yang disuruh, kita memikirkannya habis. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi bagi apa yang telah engkau halangi. Kalau Allah menghalangi, dalam artian bahwa Allah tidak menghendaki rezeki buat si A, itu tak ada satupun yang sanggup memberi. Kalau satu dunia ini orang pemurah, kemudian mereka mau menolong si A ini yang susah, tapi Allah sebetulnya menghendaki dia tidak sampai bagian rezeki kepadanya. Apa satu dunia si orang yang pemurah itu bisa nolong dia? Enggak bisa. Wala mu'ti lima mana'ta. Tak ada yang bisa memberi di saat engkau telah menetapkan mana'ta, telah menghalangi sampainya rezeki itu kepadanya. Jadi kalau nggak sampai, itu artinya Allah tidak berkehendak untuk menyampaikan rezeki itu. Kalau memang Allah telah berkehendak untuk tidak menyampaikan rezeki itu, nggak ada yang sanggup ngasih nolong kita, nggak ada. Biasa bapak tuh kalau ada yang susah bantulah. Sekali ini pas giliran aku yang susah, kok bapak itu nggak bantu ya? Berarti bapak itu udah pelit? Bukan. Dibikin Allah bapak tuh lupa sehingga nggak ingat mau bantu. Nah, bukan pelit dia, bukan. Tak ingat, dibikinnya lupa. Kok begitu? Iya, memang Allah berkehendak untuk tidak menyampaikan rezeki itu sama dia. Memang bahagian dia nggak ada dalam ilmu Allah. Nah, jadi ya nggak sampai lah. Nggak ada satupun yang bisa memberi ketika Allah telah menghalangi. Nah, tinggal lagi ngambil hikmah lah. Kenapa biasa Allah ngasih kok ini nggak ngasih ya? Apa masalahnya ya? Apa karena aku tadi pagi bikin maksiat? Nah, koreksi diri, mencari hikmah dibalik dari apa yang dijadikan Allah. Cari hikmah, cari hikmah. Wala radda lima qadaita. Tak ada yang bisa mengembalikan, yang menolak bagi apa yang telah engkau tentukan. Tidak ada. Apa yang sudah ditentukan Allah tak bisa tidak ada pun yang sanggup menolaknya. Nah, berarti kenaklah itu. Apa yang sudah ditentukan Allah terjadilah itu. Tak ada satupun yang sanggup lari untuk menolak apa yang ditentukan Allah. Udah. Jadi nggak usah sedih-sedih kali. Nggak usah sedih, nggak usah galau. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat orang yang sungguh-sungguh dari engkau akan kesungguhannya. Jadi kalaupun ada orang sungguh-sungguh gigih betul mencari rezeki misalnya untuk mendapatkan rezeki, kesungguhan dia untuk mendapatkan rezeki itu tidak memberikan manfaat jika memang Allah telah menghendaki untuk tidak sampai. Jadi bukan karena sungguh-sungguh kita itulah sehingga kesungguhan itulah yang mendatangkan ini. Enggak. Bukan. Cuman memang kita disuruh sungguh-sungguh, tapi hakikatnya bukan sungguh-sungguh itu yang menghasilkan rezeki. Kalau kesungguhan kita yang bisa menghasilkan rezeki, berarti bisa merubah apa yang ditentukan Allah pada azali. Mustahil itu. Mustahil. Jadi dalam bekerja kita harus sungguh-sungguh. Makanya apa motivasi kita bekerja? Jangan cari duit. Kalau motivasinya cari duit, kalau dapat ya senang luar biasa, kalau nggak dapat sedihnya luar biasa. Padahal usaha kita tidak bisa mendatangkan rezeki. Dari mana kita bisa meniatkan bekerja cari duit, sementara rezeki itu sendiri Allah yang atur. Nah, jadi macam mana mindsetnya dirubah? Kalau dulu kerja untuk cari rezeki, menafkahi anak dan istri, sekarang tidak lagi itu. Apa mindsetnya berubah? Aku bekerja menjalankan perintah Allah. Dapat nggak dapat itu sudah ada pada ilmu Allah. Kalau ada dalam ilmu Allah sampai sama aku. Kalau tak ada dalam ilmu Allah tak akan sampai sama aku. Karena tak ada satu makhluk pun yang bisa merubah apa yang dalam ilmu Allah. Kenapa gitu? Karena yang dalam ilmu Allah itulah yang dalam kehendak Allah yang sudah tunai pada azali. Nggak ada yang bisa maksa Tuhan. Kalau memang Allah menghendaki tak sampai rezeki sama kita. Nah,
nggak ada yang bisa menghalangi apa yang jadi kehendak Tuhan yang pada azali. Nah, jadi hasil nggak hasil itu kuserahkan kepada Allah. Adapun aku bekerja ini semata-mata menjalankan perintahnya. Berhasil ya alhamdulillah, nggak berhasil pun ya aku sudah melaksanakan perintah Allah. Insya Allah aku yakin Allah pasti akan membalas usahaku itu, karena itu bagian dari ibadahku kepadanya. Habis. Gitu aja. Sederhanakan hidup ini. Jangan bikin pening-pening, bikin susah-susah. Nah. Yang itu memang jadi kerjaan Allah, biar Allah yang ngerjain. Gak usah kita pikirkan yang kerjaan Allah. Yang kita pikirkan apa kerjaku menjalankan perintah. Kusungguh-sungguhkan sebaik mungkin aku menjalankan perintah. Udah habis. Itulah tugas kita sebagai hamba. Adapun memberi berapa, apa yang diberi dan seterusnya, itu bukan kerjaan aku, itu kerjaan Tuhan. Terserah Allah aja lah. Aku pasrah aja sama Allah. Aku tawakal, aku berserah diri aku sama Allah. Habis. Udah. Ya udah gitu aja. Sederhana kan? Sederhana. Ayo pusing-pusing. Jadi kalaupun nggak datang, udah usaha akan capek. Ternyata nggak datang. Oh, memang tak ada dalam ilmu Allah. Ya tak datanglah dia. Tapi aku nggak kecewa karena usaha yang kubikin ini, bekerja yang sungguh-sungguh ini, insya Allah udah ditulis Allah sebagai satu ibadahku kepada Allah. Aku nggak rugi. Jadi makanya nggak ada yang harus aku kecewakan. Apa yang aku kecewakan? Karena memang nggak ada dalam ilmu Allah, yang nggak akan jadi lah itu. Kalau aku kecewa, berarti bagaimana keimanan aku terhadap itu? Nah, gitu. Makanya udah tenang dia. Nah, cocok, alhamdulillah ya Allah. Nggak nampak usaha kita itu membuat hasil. Putus. Di pandangan batin kita nggak nampak kita, karena aku begini kan maka dapatnya sekian, karena aku gini kan, coba kalau aku nggak kayak gini nggak segini tuh dapatnya. Itu hapus, di delete itu, habis. Nggak ada di situ gambaran hati kita memandang. Pandangan batin kita terhadap pekerjaan itu lain tidak menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Karena Allah suruh kita bekerja, Allah suruh kita berusaha. Sama aku bekerja dan berusaha tidak ada bedanya dengan aku sholat. Seperti aku sholat, aku berusaha sebaik mungkin sholatku, maka bekerja pun sebaik mungkin. Berhasil bukan kulihat usahaku, enggak, semata-mata memang Allah dengan kuasanya menyampaikan rezeki itu sama aku. Dan yang disampaikan Allah dengan usaha, dengan kuasanya itu, itulah yang dalam ilmu Allah, itulah dalam iradat Allah. Habis. Kalau nggak terjadi, ya udah, aku nggak kecewa. Memang nggak ada dalam ilmu Allah. Kalau ada, mustahil nggak sampai sama aku. Tapi karena memang nggak ada, ya nggak sampai sama aku. Jadi dia nggak mengkambing hitamkan orang, nggak mencari gara-gara si anu itu begini nggak ada. Dia pandang hakikatnya itu ke Tuhan. Habis. Dijalankan syariatnya dalam menjalankan perintah Allah, dikokohkannya keyakinannya dalam keyakinan kepada Allah. Habis, putus. Udah. Makanya nggak ada recok-recok dia. Apa mau direcokkan coba? Yang kita recokkan itu bukan yang betul, yang salah. Ini karena dia kayak gitu maka kayak gini. Betul nggak itu? Salah. Jadi ngapain diceritakan yang salah? Nambah-nambah dosa aja. Udah diam aja. Pandangan batin memandang memang nggak ada dalam ilmu Allah. Dia mau jualan atau nggak jualan, memang nggak ada bagian rezekiku yang dalam ilmu Allah. Kalau ada, mustahil pindah yang dalam ilmu Allah tuh sampai sama aku, separuhnya pindah ke dia. Di luar sepengetahuan Allah, mustahil itu, nggak mungkin itu terjadi. Jadi kalau nyebrang ke dia, itu rezeki dia, bukannya aku punya, terpotong sampai sama dia. Padahal itu tidak ada dalam ilmu Allah. Yang ada dalam ilmu Allah, rezekiku ya 100, biasanya 200.
Ini 100, yang 100-nya bukan punya aku. Yang dalam ilmu Allah itu memang punya dia. Maka Allah sampaikan yang bagian dia punya dia, Allah sampaikan yang bagian aku punya aku. Bukan bagian aku diambil dia, nggak ada itu. Kalau begini sudut pandang kita, kira-kira rusuh hati itu? Nggak ada, insya Allah tenang. Ini contoh rezeki. Iya begitu juga yang lain-lainnya. Apapun dia, peristiwa hidup ini, itu sudah ada dalam ilmu Allah, sudah ada dalam iradat Allah. Dijadikan Allah sesuai pada waktu yang dalam ilmu dan iradatnya. Des hari-harinya. Dah kita menyaksikan itu. Ayo, kalau cocok seperti mau kita, jangan lihat itu usaha kita yang bikin berhasil. Kalau tak cocok macam mana yang kita mau, jangan kita kecewa atas apa yang telah dipilihkan Allah kepada kita. Karena pilihan Allah itu yang terbaik. Sikapi dengan sabar dan ridho. Habis udah. Kayak pusing-pusing. Jadi nggak usah dipusing-pusingkan hidup ini. Lebih bagus kita mikirkan kayak mana lah ya kalau aku mati nanti. Ada jaminan nggak aku masuk surga? Seberapa udah tabungan aku untuk bisa menolong aku sampai ke surga? Itu lebih bagus pikirkan daripada mikir-mikirkan yang itu. Enggaknya juga berubah apa yang sudah ditetapkan Allah kan. Jadi kalau kita pikir banyak manusia bodoh termasuk kita memikirkan yang seharusnya nggak usah dipikirkan, tapi yang seharusnya kita pikirkan malah nggak dipikirkan. Ini orang bodoh kan bodoh itu ya. Yang seharusnya nggak usah dipikirkan dipikirkan, yang seharusnya dipikirkan nggak dipikirkan malah. Coba kita sederhanakan dalam berpikir. Yang perlu-perlu aja dipikir, yang nggak perlu nggak usah pikirkan. Kalau itu juga pikiran kita jadi galau nanti. Ketakutan kita pun mulai datang. Kok bisa datang ketakutan? Karena keraguan-raguannya sudah muncul. Kok bisa ragu? Imannya mulai kabur. Mulai nggak jelas dia memandang ilmu Allah itu, mulai nggak jelas dia. Bertukar. Separuh nampak yang lain. Wah, ini bahaya ini. Kemudian dibaca lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu dan bisa bersyukur atas nikmatmu dan bisa bagus dalam beribadah kepadamu. Ini dimintakan, minta pertolongan itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baru qiraatu ayatul kursi, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan sampai habis. Habis itu tasbihlah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? 33 kali. 33 kali 3 99. Penutupnya disempurnakan yang ke-100, dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fil hadis, dalam hadis Nabi mengatakan anna man qala zalik ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Siapa yang berzikir 33 kali fi duburi kulli sholatin, pada dubur tiap-tiap sholat. Dubur itu di mana? Muka apa belakang? Belakang. Maksudnya apa? Setelah selesai sholat. Nah, dibaca ini. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Kemudian setelah itu dia pun penutupnya la ilaha illallah wa syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau kita baca ini, kita amalkan ini, ada hadis yang menyebutkan Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia. Andai dosanya sebanyak buih di lautan sekalipun. Tapi dosa kecil. Dosa besar harus tobat. Kalau dosa kecil nggak pala tobat, dengan amalan udah bisa hapus. Tapi dosa kecil pun kalau sebanyak buih di lautan,
Megap juga nanggung azabnya itu kalau nggak dihapus kan. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Imam Bukhari, termaktub dalam kitab hadis sahihnya Imam Muslim ya. Imam Muslim, bukan Imam Bukhari, Imam Muslim. Akhrajahu Muslim, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, dalam kitab sahih Muslimnya. Kemudian dibaca astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salasan 3 kali. Nah, ini biasa dibaca di awal nih. Ya, di awal. Setelah salam sapu muka dengan baca itu baru istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu boleh dibaca huwal hayyul qayyumu, tapi ada juga yang membaca huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi. Kalau huwal qayyum macam mana? Kalau huwal hayyal qayyuma macam mana? Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Huwa itu hukumnya mubtada. Hayyu itu khobar, Dia. Siapa Dia? Yang maha hidup, yang maha menegakkan segala hajat dan keperluan hamba. Qayyum dibaca hayyu, khobar daripada huwa. Huwa mubtada, hayyu itu sebagai khobar. Atau bisa juga hayyu sebagai naat daripada huwa. Tapi kalau dibaca boleh juga dibaca hayya, huwal hayyal qayyuma. Kalau dalam hadis kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu huwal hayyal qayyuma, bukan huwal hayyul. Huwal hayyul qayyumu bukan. Kita banyak baca huwal hayyul qayyumu apa qayyuma. Kita seringnya qayyum. Oke, huwal hayyul qayyumu enggak salah. Yang penting kita tahu kenapa dibaca hayyu, kenapa dibaca qayyum. Dan jangan sampai menyalahkan kalau ada yang baca huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Macam mana kalau dibaca baris atas? Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, akan Allah. Allah maf'ulun bih, lafzul jalalah maf'ulun bih. Allazi la ilaha illa huwa itu jumlah mu'taridah namanya. Jumlah yang didatangkan, yang disisipkan. Tidak ngaruh dia. Dibuang juga boleh. Kalau dibuang misalnya allazi la ilaha illa huwa, apa yang terjadi? Astaghfirullah hal hayyal qayyuma. Astaghfiru fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mustatir wujuban, takdirhu ana. Allah maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu mesti mansub, barisnya atas tanda nasabnya. Hayya karena dia naat daripada Allah, Allah itu mansub karena jadi maf'ulun bi lafaznya. Maka i'rab naat mengikut kepada man'ut, karena man'utnya Allah barisnya ke atas mansub, maka hayya i'rabnya naat ini juga sama-sama mansub. Makanya huwal hayya, hayyal qayyuma. Kalau dibuang allazi la ilaha illahu, astaghfirullahal hayyal qayyuma, kan gitu. Allah maf'ulun bih, hayya itu sifat, sifat dari Allah. Sifat itu i'rabnya mengikut kepada mausuf. Karena mausufnya maf'ulun bih mansub, baris atas tandanya hayya pun juga baris atas mansub juga. Jadi sama-sama asal. Naat ikut.
Enak kalau tahu nahwu shorof. Iya, awal-awal kita memang rata-rata itu. Tapi yang kuat malah hayya. Hayya. Di dalam doa dia juga tasbih sholat Allah akhirlana dulubana wal-walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Yang satu lagi kama rabbayana shighara. Shawira. Mana tadi? Begini. Kalau robbau sebagaimana mereka mendidik kami sighara atau sabiros waktu kecil. Baik. Kalau begini tentu Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina ada yang baca wali walidina, bagi ayah orang-orang tua-tua kami. Memangnya orang tua itu berapa? 2 apa lebih? Kalau walidina, walidun, walidani, walidina, itu kata jamak. Makanya Allahumma firlana wali walidina, bukan wali walidaina. Kalau walidai 2 orang tua, ayah dan emak. Kalau walidina beberapa orang-orang tua kami. Memangnya orang tua kita berapa? Banyak apa cuma 2? 2 kan. Gitu juga kama robbau. Nah, sebagaimana mereka. Mereka siapa? Orang tua kita cuma 2 kok. Kok mereka? Jadi nggak usah robbauna. Walaupun yang dimaksud mereka kan apa robbauna? Ya kan di situ kami. Nah, kalau kami kan orang tuanya beda-beda. Si A orang tuanya 2, saya 2, ini 2, 10 orang aja kita udah 40. Kalau 40 ya banyak kan lah. Robbauna, kama robbauna. Tapi jangan wali walidaina wali walidina, karena banyak orang tuanya. Jadi ada seorang ustadz bilang, ayah mak kau berapa rupanya? 2. Ya udah wali walidaina kalau 2 dan 2 orang tua kami. Bahwa lebih pas lagi misalnya begini, wali walidai kullin minna, itu takdirnya. Bukan wali walidaina, tapi di tengahnya ada yang mahzub, ada yang dibuang. Wali walidai, dan untuk 2 orang tua, berarti mak sama ayah, likullin minna, bagi setiap 1 orang dari kami. Karena setiap kita orang tuanya 2, mak sama ayah. Jadi Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayyi kullin minna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua masing-masing dari setiap kami. Kama robbayana, sebagaimana mereka berdua, ayah dan emak kami masing-masing itu mendidik kami shaghira, sejak kecil. Ada yang baca sighara. Kenapa sighara? Supaya lebih balaghah, lebih lebih sastranya tinggi. Loh, di Quran shaghira. Memangnya lebih hebat yang dia bikin daripada yang di Quran? Ya kalau mau dirubah, tapi jangan merasa bahwa itu lebih baik dari yang di dalam Quran. Enggak juga. Cuman ada orang kan gini, kalau Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu udah biasa. Enggak keren. Tapi kalau Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Enggak tampil beda. Keren doanya. Ya udah terserahlah dia mau keren apa mau lebih layak untuk dijabah Allah. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang berdoa begitu, tampil beda. Tampil beda.
Nggak mau? Ah. Begitu salam langsung iya, langsung doa. Ya udah, kita kalau memang mungkin sangka baik kita imamnya mau cepat sehingga dia doa. Oh. Oh iya. Baca aja zikir sendiri. Kalau dia nggak berzikir, kita berzikir. Oh, kalau kira-kira khawatir timbul fitnah, ya udah, siap itu nanti kita zikiran sendiri. Nah, ngambil jalan tengahnya aja. Nah, iya bisa. Kadang-kadang kan sama dia itu kita nggak boleh tahu. Iya, betul. Ya lebih bagus dibagi-bagi. Iya. Kalau memang dia butuh ada sesuatu yang mau cepat dilakukan, sehingga dia nggak sempat rasa dia zikir-zikir, langsung dia berdoa. Ya doanya pun tahu saya panjang lah. Namanya kan berarti kan ada hajat. Nah. Iya. Ini bangsa gini, kerjanya sedikit tapi mau hasilnya banyak ini. Giliran minta mau banyak kurang banyak, tapi giliran beramal malas. Enggak beradab juga itu. Enggak beradab juga. Jadi fafil hadis, dalam hadis Nabi mengatakan ghufirallahu wa in kana farra minaz zahab. Dihapus, diampunkan Allah dosanya kalau dibaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dibaca, maka ada disebutkan dalam hadis Nabi dihapuskan dosanya walau dosa itu karena lari dari medan perang. Itu dosa besar itu. Kalau kita perang kemudian ditengok musuh banyak, jiper dia, cabut dia, melarikan diri dari kawan-kawannya, itu dosa besar itu. Nggak boleh dia, kecuali kalau strategi perang, lantas panglima perang menengok situasinya begini, kayaknya kita sulit untuk menerobos musuh, sementara kalau kita bertahan di sini kita habis dibantai musuh, nggak berdaya kita, karena kita akan terkepung oleh musuh. Jadi sebelum dikepung musuh kita atrek mundur. Tapi atreknya itu kan kesepakatan atas pimpinan. Mundurnya itu pun pakai aturan, nggak asal mundur. Nah, itu makanya latihan perang itu perlu. Seandainya terjebak dalam situasi begini, apa yang harus kita lakukan? Karena kita nggak sendirian, kita pasukan. Jadi cara mundurnya macam mana? Ada yang harus mundur satu melindungi. Itu sudah ada istilahnya aturan-aturan di tentara perang itu. Kemudian itu disepakati atas instruksi daripada panglima perangnya. Nggak bisa inisiatif sendiri-sendiri, kocar-kacir lah nanti. Yang mati-mati, yang lari-lari. Kalau kayak gitu ceritanya, mana bisa perang nggak bisa begitu. Nah, makanya haram, dosa besar kalau kita lari dari medan perang, menyelamatkan diri sendiri, biarinlah walaupun kawan mati, yang penting aku hidup. Nah, dosa besar, nggak boleh. Ini bahaya ini.
bisa jadi nanti jejak dia diikuti sama yang lain, kacau ini. Nah, makanya nggak boleh lari dari apapun. Kalau harus mati ya mati, hidup mulia atau mati syahid medan perang. Karena kalau mati, orang yang beriman dengan yakin janji Nabi, kematian itu sedang ditunggu oleh bidadari-bidadari surga yang melambai-lambaikan tangannya. Sini Pak, sini Pak. Ya semangat aja dia perang. Kenapa? Itu bidadariku sudah nunggu aku tuh manggil-manggil. Nah, semangat aja, nggak ada rasa takutnya. Justru orang Islam itu kalau jihad di medan perang maunya mati, bukan maunya hidup. Karena orang yang syahid di jalan Allah, berperang melawan orang kafir itu, kalaupun mati syahid dunia wal akhirah, dan orang yang syahid masuk surga bighairi hisab. Nah, itu yang mereka rindukan. Jadi ada satu pasukan perang Islam itu memang luar biasa strateginya. Setelah menyeberangi lautan, sampailah di negeri musuh. Tiba-tiba diperintahkannya itu perahu-perahu dibakar. Bakar habis, bakar. Ih, kok dibakar? Supaya kalian tidak berharap bakal balik lagi. Kalau kalian masih ada perahu, kalian masih bisa balik lagi. Ini begitu ku bakar perahunya, kalian tidak punya ada harapan untuk balik. Tinggal pilihannya satu dari dua: mundur ke belakang, mati di tenggelam di laut, ditelan ombak. Kalau mati nerobos musuh, kalian mati syahid. Kalau ke belakang, mati tenggelam di bantai ombak. Kalau ke depan, mati misalnya harapan nggak mati juga kan? Bisa juga menang, bisa juga mati. Kalaupun mati, Allah menjanjikan syahid, balasannya surga. Kalaupun menang pahala jihad itu sangat besar di sisi Allah. Terserah kalian mau mati macam mana, mau mati mulia atau mati konyol ke belakang. Kalau udah gini kan nggak ada pilihan ya. Pilihannya pasti satu. Ngana mungkin dia milih mundur ke belakang mati di telan laut. Pasti matinya ke depan. Ah udahlah. Mana ada takutnya lagi kalau udah kayak gitu perangnya. Banti terus. Musuh tapi lebih banyak. Biar lebih banyak. Kalaupun aku mati syahid di jalan Allah. Wah. Nah, seperti itu. Makanya luar biasa gagah beraninya orang Islam. Gak ada sedikit pun takutnya menghadapi musuh-musuh. Makanya siapa ya, Khalid bin Walid saat mau masuki benteng-benteng musuh tuh, dia tulis surat. Dia sebagai panglima perang. Aslim taslim. Masuk Islam kalian, dijamin kalian selamat dunia akhirat. Awid fa'il jizyah, atau kalau nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, la ikraha fiddin, nggak ada dipaksa untuk masuk Islam. Kalau pemaksaan itu akan melahirkan kemunafikan. Munafik itu lebih bahaya daripada musuh yang sesungguhnya. Nah, makanya timbang dia masuk Islam munafik, bagus jangan dipaksa-paksa, nggak usah dipaksa untuk masuk Islam. Boleh, nggak usah masuk Islam juga nggak apa-apa, karena Islam itu pilihan, bukan pemaksaan. Tapi kalau kalian nggak mau masuk Islam, untuk sebagai jaminan keselamatan kalian tidak bakal diganggu oleh pihak manapun, negara menjamin itu kalian aman. Makanya kafir yang kayak gini namanya kafir mu'amman, kafir yang dia itu berada dalam lindungan pemerintah. Dalam lindungan pemerintah. Cuman sebagai balasannya apa? Mereka bayar jizyah. Ya udah dijamin keamanannya, kan harus bayarlah jizyah. Setiap bulan bayar sekian, setiap bulan bayar sekian. Itu sebagai jaminan mereka aman, tidak bakal diganggu oleh umat Islam. Kalau ada musuh dari luar mengganggu mereka, negara Islam berkewajiban melindungi dia. Begitulah. Kira-kira layak nggak dia
membayar itu dengan adanya jaminan perlindungan oleh pemerintah yang berkuasa di tempat itu? Layak, layak lah. Jadi bukan ini kayak bayar upeti, bayar pajak, enggak. Itu jaminan keamanan dia. Tapi kalau Islam nggak mau bayar jizyah juga nggak mau, apa kata Khalid bin Walid? Oh, berarti ini mau musuhi Islam. Fala talumanna, jangan kalian menyesali illa nafsak, kecuali diri kalian sendiri. Jangan kalian menyesali kecuali diri kalian sendiri. Kami adalah kaum, nahnu qaumun, kami adalah kaum di mana pada perang ini kami lebih suka mati. Sebagaimana dalam perang ini kalian pasti lebih menginginkan hidup. Kalau kami justru maunya mau mati. Ngadepi orang yang kayak gini macam mana? Kan berat. Maunya mati, akunya mau hidup. Bagus aku yang mundur lah kalau gitu. Makanya banyak musuh-musuh Islam tuh jiper-jiper ngadepi orang Islam. Gagah aja dia. Ditebas tangannya, nggak apa-apa, tebas ini masih ada satu lagi kok. Pegang pedang pakai ini. Ditebas lagi, masih ada kakiku bisa lagi bergerak. Sampai ditebas lehernya jatuh, udah baru selesai. Bukan ditebas tangannya, aduh, mundurlah pula sakit kali. Nggak ada cerita mundur. Gagah berani luar biasa. Ja'far bin Abi Thalib saat bawa bendera dalam perang itu, ditebas tangannya, pegang pakai tangan ini, ditebas pakai ini, tetap jalan terus, nggak boleh jatuh. Ini simbol, paling jatuh dianggap kalah, gitu. Ditebas lehernya, bendera pun jatuh, tangkap Khalid, sambil Khalid mandang, karena dia merasa nggak layak aku dari pimpinan, karena aku baru masuk Islam. Nanti yang lain cemburu pula kalau aku yang mimpin dalam perang ini. Tapi mesti ada yang gantikan pemimpin itu. Akhirnya semua mata mengarah ke Khalid. Tengok Khalid. Mereka memberikan harapan. Memang engkaulah yang layak. Karena sebelum pun kau masuk Islam, kau dalam masa kafirmu, kau punya strategi perang yang sangat andal. Jadi kalau sekarang walaupun kau baru mu'alaf, baru masuk Islam, kau lebih layak dari kami dengan kemampuanmu untuk memimpin perang ini. Kami ridho. Seolah-olah mereka berkata begitu. Kami ridho. Udah, ambil. Begitu tengok semua orang mengharapkan ke dia, tangkapnya dengan gagah berani pula dia. Serang terus musuh itu. Panjat benteng-benteng musuh itu. Masya Allah. Makanya Khalid bin Walid itu terkenal dengan singa padang pasir. Gagah berani. Maka yang kayak gini di Indonesia ada 100 orang aja selesai ini. Kalau ada kayak Habib Rizik aja 100 orang, selesai. Cuman ya tidak harus semua pakai angkat senjata. Ya, jalan damai itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau sekarang misalnya perang pemikiran, di mana orang-orang yang anti dengan Islam memasukkan pemikiran-pemikiran untuk menjatuhkan umat Islam. Kita serang itu dengan itu pula. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya lari dari perang itu dosa besar. Tapi dengan kita mengamalkan ini, insya Allah dosa yang itu pun dihapuskan Allah. Itu dosa besar itu. Seginilah dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نسوها وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.